Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyami li ummati syahri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sayyidil kiram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap yang kami hormati serta kami ta'zimi imam kita, Ustaz Rahmat Hidayatullah, serta bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kajian subuh pada pagi hari ini, sedikit mengingatkan, share ataupun sharing supaya kita ini termotivasi lagi. Ibarat HP kalau nggak dicas akan lama-lama lemah dan lowbat. Sebagaimana kaum muslimin yang terjadi pada saat ini, awal Ramadan seperti tercas nih. Masjid-masjid penuh, salat tarawihnya full, membludak sampai di luar. Ketika salat subuhnya sudah mulai menipis. Ya, ini padahal masih pertengahan Ramadan, sudah mulai berguguran, meninggalkan saf-safnya. Maka dalam rangka ini niat kami karena Allah untuk sama-sama mencas ya keimanan kita supaya terus naik, supaya kita menjadi orang-orang yang aidun. Ya, aidun itu artinya orang yang meraih kemenangan, kembali fitrah, Idul Fitri sampai nanti ya. Jadi kalau kalah di pertengahan, nanti sampai akhir Ramadan dia bilang, "Ore saya menang." Sepertinya rasa-rasanya malu kita sama Allah. Baik. Dalam judulnya adalah satu rahasia atau keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi, umat Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat-umat lain. Nah, ini sekaligus memotivasi saya pribadi dan kepada jamaah semuanya. Jadi ada yang luar biasanya itu diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ini harusnya kita bangga Bapak Ibu diberikan 5 ini dan tidak diberikan kepada orang-orang sebelum kita. Apa itu? Yang pertama, huluful famis shaim, bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyabun indallah min rihil misk. Bau mulutnya seseorang yang berpuasa itu lebih harum daripada aroma misik atau minyak kasturi. Ini tidak diberikan kepada umat-umat lain Bapak dan Ibu, hanya umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun terkesan setiap siang menjelang sore itu bau mulut kita sudah mulai berubah karena pencernaan yang sudah memproses makanan-makanan kita saat sahur sudah mulai dicerna dan mulailah ada dipisah ya aroma-aroma yang tidak bagus. Makanya langsung diberikan keutamaan dan keistimewaan sama Allah. Jangan khawatir, bau mulut yang kamu keluarkan saat sedang berpuasa itu lebih harum menurutku kata Allah daripada aroma minyak misik. Nah, ini menurut para ulama langsung diberikan hikmahnya. Kenapa orang yang berpuasa bau mulutnya mungkin menurut kita tidak enak? Supaya orang yang berpuasa ini menjaga mulutnya Bapak Ibu. Ini menurut hikmah dari para ulama. Kalau saja orang yang berpuasa itu bau mulutnya saja sudah tidak enak, kenapa masih berbual-bual? Ngomong sama saudaranya ke sana kemari. Padahal dengan berubahnya bau mulut itu harusnya dia lebih diam
lebih membaca sendiri, baca Al-Quran maksudnya, berzikir sendiri, dan tidak banyak berbicara dengan orang lain ketika siang menuju sore. Nah, ini kalau siang menuju sore, udah tahu bau mulutnya tidak enak, masih ngobrol-ngobrol juga, masih gosip sana di sini, ujung-ujungnya gibah, membicarakan orang lain. Akhirnya, nah disitulah kita kena, pahala puasa kita hilang, bisa-bisa gugur dan tidak ada dapat apa-apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama dan rahasia yang diberikan sama Allah ketika kita berpuasa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yastaghfirul malaikatu lis-shaim hatta yuftir. Seorang yang berpuasa itu diberikan rahasia sama Allah, dan dari rahasia ini membuat kita semakin takjub. Apa maksudnya? Para malaikat senantiasa memohon ampunan kepada orang yang berpuasa. Hikmahnya apa dari para ulama? Bapak Ibu coba berpikir. Pernah nggak kita sanggup beristighfar dari pagi sampai sore? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paling hebat 1 jam. Astagfirullah, astagfirullah. Paling ya tertidur kita sampai-sampai. Nggak nyampe 2 jam udah bosan lidah kita. Tapi ada makhluknya Allah yang senantiasa beristighfar, Pak. Dari kita tadi imsak terus subuh sampai sekarang, sampai nanti zuhur, asar, sampai maghrib, tak henti-hentinya mendoakan orang yang berpuasa. Itu hebatnya yang Allah telah berikan kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umat-umat lain, Bapak Ibu. Makanya menjadi pelajaran bagi kita, makhluk-makhluknya Allah saja minta ampun untuk kita. Kita yang didoakan sama para malaikat, kadang-kadang kita seakan-akan menolak dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Banyakin tidur, habis itu banyakin, mohon maaf, udah puasa-puasa banyakin nongkrong, banyakin apa lagi? Ya. Nanti kita bisa lihat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Harusnya sebagai manusia yang diberikan ampunan dari malaikat itu kepada Allah itu, harusnya kita lebih tawadhu, introspeksi diri, kita senantiasa didoakan sama para malaikat. Jadi lebih berubahlah sifatnya daripada bulan-bulan yang lain. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada keistimewaan atau rahasia lagi yang tidak diberikan oleh umat-umat lain. Apa itu? Dibelenggunya setan. Ya, setan-setan terikat di bulan Ramadan dan akan dibebaskan kembali setelah Ramadan. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Menurut para ulama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan-setan yang suka mencuri berita langit dari dukun-dukun, setan-setan yang suka menampakkan diri di muka bumi ini tuh, menurut zahirnya diikat sama Allah. Jadi tidak ada penampakan genderuwo, wewe gombel di saat Ramadan. Atau menurut sebagian yang lain, yang diikat itu adalah setan yang ada di tubuh kita, Pak. Kan ada nafsu, ada hati. Kalau hati ini senantiasa para malaikat membisikkan. Kalau nafsu ini yang membisikkan itu ada setan. Makanya lewat puasa setan dipersempit ruang lingkupnya di aliran darah, majrud dam, aliran darah ini dengan puasa Bapak Ibu. Pertanyaannya, kapan setan itu masuk dalam tubuh kita? Kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang bilang, kok ada setan dalam tubuh kita terus diikat, terus dia akan keluar. Kadang-kadang kita nggak sadar Bapak Ibu. Saat kita makan tak baca doa, itu setan ikut makan juga. Dan kadang-kadang masuk dalam tubuh kita Bapak Ibu. Makanya nafsu kita makin kuat karena sering makan gak baca doa. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat kita menguap, wah kita lupa nutup nih. Itu menurut sebagian hadis itu masuk setan.
Nah, setan kalau sudah masuk Bapak Ibu, tempat yang paling enak menurut setan itu adalah tubuh manusia. Leluasa dia ngatur, matanya kadang-kadang diatur melihat sesuatu yang haram, tangannya diatur dia mudah karena dibantu dari aliran darah ini setan itu. Tanda tangan proyek yang tak jelas, korupsi. Makanya banyak setan-setan yang berubah manusia. Nah, dengan puasa inilah Allah kasih hikmah, ayo diikat semua setannya itu dengan apa? Dengan puasa. Makanya menurut kedokteran itu orang yang berpuasa itu kalau sudah siang ke sore itu sering meludah. Tiba-tiba aja pengen meludah, itu sebagian itu kotoran Bapak Ibu. Dan sebagian lagi setan ikut terbuang di situ. Jadi puasa itu terikat. Karena mau ngapain aja nggak bisa, mau makan nggak bisa. Ingat kita sedang berpuasa, akhirnya tubuh kita ini mudah untuk melakukan kebaikan. Itu yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi setan-setan semua terikat, terlebih yang ada di dalam tubuh kita ini insya Allah akan keluar menjadi manusia yang baik. Yang keempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, zuyyinullahu, Allah menghiasi fi Ramadan, setiap di bulan Ramadan ini Allah menghiasi jannatahu, surganya. Jadi Bapak Ibu, setiap Ramadan datang itu surga itu dihiasi, ditambah hiasannya oleh Allah. Jadi ini tidak diberikan kepada orang-orang yang lain, umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Menurut para ulama, indahnya surga itu semakin Ramadan semakin bagus. Makanya sampai malaikat itu mendoakan amin, yang salah satunya adalah celaka sekali ketika Ramadan itu datang dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Saya minta sama Allah, ya Allah berikanlah kami ridhomu dan surga. Nah, ketemu dia di sini. Nabi mengatakan orang yang berpuasa sering-seringlah berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta sama Allah ridhonya, minta sama Allah surganya, dan dibebaskan dari api neraka. Nah, ini tidak diberikan oleh umat-umat yang lain, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berpuasa itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak diberikan umat-umat sebelumnya mungkin tidak seistimewa ini. Selama bulan puasa li'anna da'watu mustajabah, berpotensi untuk diijabah doanya sama Allah. Makanya daripada kadang-kadang duduk, kita berdoa sama Allah. Habis sholat doa sama Allah. Nanti ngaji, habis ngaji saudara doa sama Allah. Nanti mau naik motor, naik mobil, doa sama Allah. Terus supaya senantiasa Allah mudahkan aktivitas kita dan Allah akan kabulkan setiap permintaan-permintaan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu yang kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu. Puasa-puasa, mohon maaf, jangan banyakin tidur. Memang sih tidurnya orang yang berpuasa itu bisa bernilai ibadah. Tapi kalau dikit-dikit tidur, nah ini persoalannya. Beda ya Bapak Ibu. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah tuh kalau dia tuh benar-benar lelah, dia lelah dari bekerja, mungkin lelah dari panasnya matahari sampai dia terngantuk-ngantuk, bukan dikit-dikit tidur. Ini nggak ada apa-apa, daripada nggak ada apa-apa terus tidur lagi, bangun lagi gabut lagi, tidur lagi. Itu akan beda pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu justru orang yang berpuasa itu semangat Bapak Ibu. Justru orang berpuasa itu tidak lemah sebenarnya Bapak Ibu ya. Karena Nabi mengajak para sahabatnya berperang di bulan Ramadan. Jadi, berbeda jauh sama kita mindsetnya. Justru berpuasa itu makin kuat. Berbeda dengan orang yang tidak berpuasa. Sahabat Nabi itu
Sahurnya pakai kurma, pagi-pagi Nabi sudah bariskan, ayo kita berperang. Itu justru makin kuat Pak daripada berperang di bulan-bulan yang lain. Itu luar biasanya. Jadi kalau kita memaknai hidup dan kehidupan selama bulan-bulan Ramadan ini, maka orang akan banyak sedikit sekali tidurnya. Lebih banyak untuk bermunajat sama Allah di malam hari. Kalau dia lelah tidur, kalau sudah cukup istirahatnya dibangun lagi, bangun malam, mempersiapkan amalan apa yang akan disiapkan di pagi hari. Kalaupun ngantuk lagi, cukup merebahkan untuk istirahat. Dia akan bangun kembali untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu harus prinsipnya. Tapi kalau kita memang lelah, silahkan Bapak Ibu tidur, tidak ada larangan. Ya, ini cuma memotivasi saja. Justru orang yang puasa itu harus semakin kuat. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang, ya, yang terlupakan tadi, beberapa poin yang kami sampaikan mohon dimaafkan dan mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.